Hai guys, kembali lagi di Kita Empu Pondok Podcast. Lepas nafas, tarik nafas, buka mata. Saya Yolanti Wirano dan saya Putri Tesalonika Yegrim. Kali ini kita akan bahas tentang Kakak lihat dulu. Buanglah semua alasanmu. Oke, ini cocok sekali untuk orang-orang yang suka buat alasan. Tapi sebelum kita bahas, kita mau tanya-tanya dulu ya sebentar tentang apa nih firman minggu lalu yang Putri dan Sa sudah buat. Nah Putri, Ya, minggu lalu kan kita membahas tentang kebangkitan Yesus, itu kebangkitan kita juga. Kira-kira dalam 1 minggu berjalan ini firman yang Putri sudah dengar, sudah buat belum? Sudah sih kakak. Puji Tuhannya, Tuhan bantu sekali untuk 1 minggu terakhir ini. Yang paling menegur Sa dari semua ayat yang kemarin tong baca itu ayat 21. Yang pas Yesus bilang damai sejahtera. Gitu. Oke. Karena biasanya damai sejahtera itu walaupun kelihatannya di sehari-hari itu macam hal yang gampang biasa, aja biasa. iya. Tapi ternyata untuk mengadakan damai sejahtera dalam tong hati itu sulit. Tidak semudah itu. Betul. Dan waktu saya tahu kalau Yesus bangkit, kita peringati lagi tentang itu. Itu membuat saya yakin dan percaya 1 minggu penuh kemarin itu kalau di mana saja saya berada, saya menginjakkan sapu kaki ini dalam situasi apapun, saya punya jaminan yaitu Yesus. Dan saya tidak perlu susah-susah cari sapu sumber bahagia, tapi Yesus sendiri sudah ada dalam saya. Jadi saya cukup tahu bahwa damai sejahtera sudah ada dalam saya. Jadi kayak lebih karena damai sejahtera kayak gitu sih kakak. Oke. Kaks? Kalau saya kalau ingat minggu lalu tuh saya sempat bilang kalau saya jadi Thomas versi cewek ya, versi cewek, karena betul-betul saya ragu. Saya ragu di dalam Tuhan gitu. Bukan tidak percaya dia, saya ragu saja. Saya percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Karena ada satu momen yang membuat saya bertanya-tanya gitu. Tetapi setelah mempelajari firman-Nya, baca kembali, renungkan kembali, rasa keraguan itu digantikan dengan rasa kepenuhan akan Yesus gitu. Luar biasa. Kepercayaan yang penuh akan Yesus. Jadi saya bersyukur sih. Saya tidak pikir, tidak bingung, tidak. Ya minggu kemarin memang bingung, tapi berjalannya waktu selama seminggu itu proses bersama dia buat saya semakin percaya dia Yesus. Seperti Thomas waktu dia tidak percaya, ya dia apa adanya, dia bilang dia tidak percaya kalau itu Yesus begitu kan. Atau dia ragu gitu. Tapi waktu dia sudah melihat Yesus langsung bukti nyatanya, dia percayanya tidak main-main, sungguh-sungguh sekali. Jadi saya juga bisa rasa itu sih. Wah, jadi luar biasa. Saya senang. Nah Putri, tadi kan kita bahas tentang buanglah semua alasanmu ya. Ini dari Lukas 14 ayat 15 sampai 24 ya. Sini berbicara tentang bagaimana Yesus memakai perumpamaan untuk makan ya. Makan, dia ngajak orang-orang untuk makan gitu. Dan sebenarnya dalam Alkitab itu sendiri cukup banyak Yesus pakai perumpamaan yang berpusat pada makanan itu sendiri gitu. Dan karena Yesus tuh keren, dia sangat mengerti konteks. Dia pakai perumpamaan makanan karena orang-orang Yahudi memang mereka suka berpesta makan seperti itu kan, makan dengan orang lain. Mirip-mirip gitu. Papua ya? Yo itu sudah, jadi jangan-jangan dong orang Papua lagi testa. Dan juga orang-orang Yahudi ini memang mereka kalau makan, mereka tidak makan dengan orang-orang non-Yahudi. Dan mereka menganggap kalau Allah juga tidak akan makan dengan orang-orang Yahudi gitu. Padahal tidak seperti itu. Yesus memang suka berpesta ya, gitu, karena ya perjamuan perjamuan makan dengan orang-orang kayak gitu. Tapi hubungan dengan dia itu bukan hubungan yang formal gitu ya, bukan hubungan yang seperti upacara di gereja yang formal, yang kau harus pakai jas gitu kan, harus pakai high heels, harus pakai apa lagi pantofel kalau laki-laki gitu ya.
kadang tuh karena terlalu gerejawi, orang-orang berpikir hubungan dengan Allah itu seformal itu gitu loh. Kayak Tuhan tuh, Allah tuh tidak bisa tertawa, tidak bisa bermain kayak gitu kan. Padahal serius. Iya, seserius itu orang-orang kalau mikir Allah, ya memang dia Allah yang serius. Tetapi tapi dia juga Allah yang sebenarnya suka bermain juga, tapi tidak main-main ya. Tidak main-main, tapi suka fun gitu loh. Iya, saya ngerti Kak. Kayak terpikirkan tuh macam kayak gini. Dia kan pencipta toh. Tong bicara tentang Allah yang kasih cipta tong. Baru kitong di dalam tong punya ruangan ini saja. Karakter tuh beda satu dan yang lain. Jadi kayak bagaimana bisa kau menaruh satu karakter di dalam Allah gitu. Sedangkan Allah yang menciptakan kau saja. Kami kaya dengan karakter masing-masing gitu loh Kak. Betul. Yang artinya sebenarnya dia mengerti kok karakter juga yang lucu-lucu itu gitu. Yang lucu itu. Iya, kadang kan kau membuat sesuatu yang lucu, tidak ada yang lihat, tapi Allah dilihat dan dia terapa-apa dengan itu. Kadang saya kayak pikir Tuhan kayaknya dia lagi tertawa dengan saya punya sikap kayak gitu. Nah, dan memang saat di konteks firman saat ini memang Allah atau Yesus itu sendiri sedang mengundang ya. Dia undang nih orang-orang yang mau datang ke pesta dan makan sama-sama dengan dia, tetapi ada banyak sekali alasan sih. Tapi menurut ini saya sebelum masuk lagi saya mau tanya Putri, biasanya kalau pernah tidak datang ke suatu acara begitu, satu acara, dan bagaimana kau punya penilaian tentang pesta atau acara itu, entah penilaian di makanannya kah, orang-orangnya kah, atau pestanya kah, atau bagaimana? Yang bikin saya mau ke situ. Mungkin sebelum pergi ke pesta saya punya banyak pertimbangan gitu Kak. Macam kayak saya harus pikir motivasi ke situ tuh apa? Gitu pertama, macam kayak apakah saya mau ketemu dengan orang-orang kah? Atau karena tujuan dari pesta itu kah gitu. Baru-baru sih saya ada hadiri satu pesta. Saya tipe orang yang bagaimana kalau saya mau habiskan waktu dengan orang betul-betul tuh macam kayak sesuatu yang deep, dalam. Kayak memang aku mau bicara sesuatu yang aku dengan saya bisa belajar sesuatu gitu. Kalau tong duduk baru macam kayak tidak ada pembicaraan yang deep, saya tidak bisa gitu. Nah sama kayak saya pergi ke pesta atau acara, saya ke situ saya belajar sesuatu kah tidak, kayak begitu Kak. Dan baru-baru ini saya ada menghadiri satu pesta pernikahan satu teman. Dan di situ tuh saya punya motif pure, murni, memang untuk turut bersuka cita atas dia bisa bersatu dengan dia punya suami begitu. Karena sudah dengar sekali lama dong punya perjuangan untuk bisa disatukan di dalam Tuhan begitu Kakak. Jadi itu sih Kak. Sama ada acara Natal juga tahun lalu tunggu komsel ya Kak. Di situ berbeda karena waktu itu tong tulis pesan satu sama lain yang menurut saya manis sekali, sweet sekali gitu. Kayak apa yang saya mau bilang ke Kayola, semangat ya untuk tahun yang akan datang kayak gitu. Terus Kayola bilang ke saya kayak gitu. Jadi itu kayak meaningful, kayak penuh dengan arti gitu sih Kak. Kalau dari saya begitu. Oke. Kak Kayola? Saya senang sekali kalau ada apa sih dong bilang itu, Thanksgiving ya. Thanksgiving gitu, ucapan syukur gitu. Ya memang ini bukan budaya Indonesia ya, budaya orang luar, tapi ada kok. Ada di Manado tuh ada yang namanya pengucapan syukur guys. Jadi dong biasa kalau dong punya kebun, dong punya apa peternak. Well, maksudnya dong sudah dapat deh hasil dari ikan-ikan lah, kebun lah, itu dong akan pas kumpul, dong masak, dong kumpul dan dong panggil orang-orang untuk datang ke situ, keluarga besar dan sebagainya begitu. Tapi memang Thanksgiving yang biasa saya ikut itu di sini ya dari orang-orang luar. Saya senang sekali datang karena dia punya makanan tuh unik-unik. Iya sih, betul. Iya toh, lainnya tuh unik-unik begitu. Iya maksudnya yang saya terdapat di Indonesia toh gitu. Jadi kayak dari satu rumah ke satu rumah tuh beda-beda begitu. Jadi saya lihat satu ini beda gitu. Dan jadi saya kata excited sekali, saya semangat sekali kalau mau datang ke Thanksgiving kayak gitu. Kalau orang-orang datang, even orang Indonesia pun mungkin karena sudah tercampur ya gitu, dia mencoba untuk menciptakan makanan-makanan yang unik-unik juga begitu. Itu sih, walaupun memang ya
ketemu orang baru dan sebagainya, tapi saya juga tidak terlepas dari saya akan melihat makanannya seunik gitu. Dan rasanya juga pasti berbeda tuh dengan Ya, lidah-lidah Indonesia ini. pastilah. Oke. Begitu. Dan nah kalau kita lihat nih Put di ayat 1 ya, di Lukas 14 ini ayat 1, di situ firman dia bilang, mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus. Oke, saya baca dari versi Melayu Papua saja ya. Ayat 15 dan 16. Waktu satu orang yang ada makan sama-sama di situ dengan Yesus bicara, dia bilang, orang yang nanti makan sama-sama dengan Allah di depu kerajaan, dia untung sekali. Ayat 16. Tapi Yesus bilang, contoh satu orang itu begini, satu kali ada orang satu bikin pesta besar, dia undang banyak orang. Nah, di sini pesan besar dari ayat 16 ini kira-kira menurut Putri ada lambang atau simbol tentang apa sih? Kalau di terjemahan TB itu kan dia bilang ini, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah gitu. Ini maksudnya bagaimana ya Putri? Ayat 16 Oh, ayat 16 tentang mengadakan perjamuan besar dan mengundang banyak orang. Tentang perjamuan itu sendiri menurut Putri itu lambang atau simbol yang menunjukkan hal apa sih? Pastinya kerajaan Allah ya Kak. Tapi mungkin lebih ke arah terima keselamatan, mengundang orang untuk terima kalau kau selamat dan kau akan punya hidup kekal kalau kau terima Yesus. Itu dari saya, menurut saya itu dia simbol kayak begitu Kak. Karena perjamuan besar dan dia mengundang banyak orang. Di situ terbilang macam ada kelompok-kelompok untuk betul, ayat itu. Atau hanya bilang orang Kristen begitu ya? Tidak ya? Dia bilang hanya untuk orang Kristen aja begitu. Atau orang Yahudi saja, orang Israel saja tidak. Gitu. Tidak, dia bilang untuk semua orang di situ. Jadi kayak simbolnya adalah untuk saya undangan untuk siapapun kau bisa terima hidup kekal itu. Tidak peduli kau punya agama apa. Karena Yesus bukan tentang agama, tapi tentang kau hubungan dengan dia, kau terima dia. Begitu sih Kakak, kalau dari saya. Saya setuju sekali gitu. Jadi memang berbicara perjamuan ini adalah berbicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah ya Yesus itu sendiri. Nah kerajaan Allah juga ya berbicara tentang keselamatan ya. Bagaimana kau mau akan duduk sama-sama dengan dia gitu kan. Kalau undangannya saja kau tolak dan buang. Dan kasih alasan yang banyak sekali begitu ya. Dan percayalah semua orang di dunia ini bukan menerima tetapi dikasih sebenarnya. Allah atau Yesus itu sendiri kasih setiap orang undangan itu. Tetapi yang bisa makan dengan dia ya orang-orang yang bisa terima itu ya. Betul Kak. Yang mau terima undangan itu. Hidup kekal nih. Iya. Baru kau mau terima tuh. Benar. Oke. Jadi kan Put, tadi kita sudah bahas nih kan dari ayat pertama, kedua, bagaimana Yesus mau mengundang ya, sudah dikasih nih undangan-undangannya. Dan tadi juga Putri sudah mention ya, yang makan dengan dia ya hanya orang yang bisa terima gitu kan, terima undangan itu. Nah ini nih dalam konteks ayat ini ada banyak nih alasan-alasan yang dong kasih gitu waktu terima undangan itu. Alasan-alasan apa sih? Kalau sesuai dengan ayat-ayat yang ada di situ, kan ayat 18 itu dia bilang dia mau urus tanah toh. Jadi itu mungkin lebih ke arah apa ya? Dia memenuhi dia kebutuhan gitu. Dan pas dia memenuhi dia kebutuhan, terkadang ada orang-orang yang Tuhan taruh orang lain untuk dong bantu, tapi dong tidak bisa bantu, begitu. Karena alasannya dong tidak ada uang, kayak begitu. Itu mungkin alasan yang pertama Kak. Terus alasan kedua, dong mau pakai lembu-lembu yang dong baru beliakan itu toh. Nah itu lebih ke arah mungkin motor baru kah, HP baru kah. Kalau zaman now itu mungkin kayak gitu toh Kak. Jadi kayak saya baru ini beli ini, jadi saya mau pakai dulu, nanti aja dulu, makan malam dengan Tuhan itu nanti aja dulu, kayak gitu. Persekutuan tuh nanti dulu, kayak gitu. Terus mungkin yang ketiga, tapi yang ketiga itu saya baru kawin, saya baru menikah nih. Jadi saya mau habiskan sapu waktu dengan orang yang saya cintai, kayak gitu, kayak itu mungkin dia kutip dari ini sih, Ulangan 24:5.
pasal 24 ayat 5 yang di situ tuh bilang kalau seseorang baru menikah dia tidak boleh pergi perang selama 1 hari begitu. Tetapi ada juga kan firman Tuhan yang bicara kalau saya baca sudah ya daripada salah-salah di Korintus tuh kayak 1:10 yang ini. Jadi dari 1 Korintus pasal 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan benar tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi kayak iya memang betul, mungkin yang ketiga itu ya, biasanya kalau orang baru selesai menikah atau pacar baru lah, untuk anak-anak muda toh dong lebih banyak habiskan, jangankan pacar baru, kayaknya teman-teman baru juga bisa menghabiskan waktu juga kan? Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada Tuhan di dalam situ ya. Jadi tapi kan lagi firman sudah berkata ya, itu diperbolehkan tapi tidak berguna. Bisa ada yang diperbolehkan di tempuh hidup tapi itu ada guna buat ko begitu Kak. Saya punya alasan pribadi, kebanyakan dulu waktu dapat undang untuk kayak ayo ikut komsel Bible study, saya bilang sabar ya, saya introvert jadi kayak gitu. Introvert, oke. Kayak saya malu, saya tidak mau ketemu orang kayak gitu sih Kak. Tapi setelah saya sadar bahwa ternyata komunitas itu, saya perlu komunitas itu, ini perlu butuh literally, karena ternyata saya sendiri tuh saya semakin sesat begitu. Jadi saya butuh komunitas begitu, butuh perjamuan dengan Tuhan. Asik. Kayak gitu. Oke. Jadi ya kalau itu zaman yang waktu itu ya, sesuai konteks saat itu. Dan zaman sekarang juga kita gak bisa pungkiri kalau ada banyak sekali alasan anak-anak muda untuk tidak mau datang ke Tuhan, tetapi sebenarnya butuh Dia. Ya. Bilang butuh Yesus tapi tidak mau datang gitu. Dan alasan klasik yang saya selalu dapati gitu kan adalah bakaksa malu ya. Selalu alasan malu itu dipakai untuk mau datang ke Tuhan gitu. Tapi tahu kalau berdosa dan butuh Tuhan gitu kan. Ya betul. Saya sebenarnya mau makan orang-orang ini sih. Karena ganas sekali. Emang ini curahan hati juga gitu kayak. Bahkan kalau hal-hal yang lain kan terah malu kayak gitu kan. Goyang-goyang terah malu kayak gitu kan. Tapi kalau mau datang ke Tuhan tuh malu begitu. Maksudnya ini hal yang serius guys gitu. Kayak kamu merasa hal itu lucu sekali kayak gitu kan, malu. Dan itu juga jadinya jadi bahan candaan begitu toh. Hal-hal yang ya saya malu datang ke Tuhan karena mungkin saya sudah jauh dari Tuhan, sudah buat dosa ya. Well, makanya karena kau sudah berdosa, datang ke Dia begitu. Kau butuh Dia. Kau tidak boleh lebih jauh lagi gitu kan. Justru dalam momen-momen seperti ibadah, persekutuan orang percaya kayak gitu, kok harus datang gitu. Mau sampai kapan kok menjauh toh? Tapi malah lebih memilih tempat-tempat yang kesenangan sementara lah gitu. Itu lagi kembali ke penyakitnya gitu. Kayak kakak bu podcast minggu lalu kan bilang toh, dong lupa kan, mungkin dong tidak tahu kah Yesus datang mati itu untuk orang-orang yang kayak dong. Iya toh sorry sampai kayak begitu. Untuk orang-orang yang itu bapaknya kita itu datang sudah gitu. Iya, dan pada akhirnya kalau sudah hidupnya sudah hancur baru salahkan Tuhan. Amang gitu kan. Maaf agak Kak makan makanan dari Tuhan aja Kak, nggak usah makan dong. Iya betul sekali sih. Jadi maksudnya begini, ini sesuatu yang serius. Anak-anak muda betul. Waktu kau ada dalam keadaan yang seperti ini, sebenarnya kau butuh Tuhan sekali gitu kan. Ya malu, jangan pakai alasan malu lah gitu. Justru malu kalau nggak datang sama Tuhan, bukan malu karena mau datang gitu. Well, seperti itulah. Lalu dari semua alasan-alasan itu, apakah Putri pikir bahwa itu punya dasar yang kuat atau seperti ya udah normal saja alasan-alasan itu yang tadi Putri sudah sebutkan? Mungkin menurut pengalaman pribadi Kak, saya sendiri adalah orang yang suka membuat alasan di masa lalu untuk berkomunitas kayak
Bapak rohani bilang, ayo ikut studio komunitas. Kayak saya introvert, saya tidak mau ketemu orang, saya tidak mau kayak gitu. Nanti do sharing itu terlalu banyak saya otak, saya tidak mau kayak begitu. Macam kayak saya bilang, saya ada pekerjaan, jadi tidak bisa. Tapi saya juga mengingat dulu waktu meminta Tuhan untuk pekerjaan itu. Jadi menurut saya itu alasan yang tidak berdasar untuk kau bilang kau tidak mau datang ke komunitas yang ada Tuhan. Oh iya. Karena kalau kau betul-betul manusia yang tahu kau penyakit apa, ya kau tuh akan sadar betul kalau kau butuh obat. Dan obatnya itu ada dalam komunitas gitu. Tuhan, tetapi di dalamnya ada teman-teman yang bantu kau untuk tumbuh begitu. Supaya kau jangan merosot ke bawah terus kau tinggal di dalam penjara, terkurung dalam penjara. Lebih ke kayak obat itu Yesus. Obat terus itu Yesus. Apoteknya itu komunitas ya gitu. That's right. Kayak itu toh perjamuan makan malam itu makanannya itu firman. Perjamuan makan malam, perjamuan, acara makan itu orang-orang ada dalam. Kumpulan orang percaya ya. Begitu. Tong jadi satu karena tong makan makanan yang sama. Begitu kakak. Enak ya. Itu lagi. Coba dong ngikut kak. Itu lagi. Jadi sebenarnya alasan banyak sekali dari anak-anak muda itu tidak punya dasar yang kuat. Oke. Nah kalau kok ada dalam kelompok-kelompok. Nah mungkin saya jelaskan lagi. Jadi ini kan banyak alasan nih. Banyak alasan tadi orang-orang itu ada yang urus depu tanah lah, kemudian ada lembu lah, lalu baru kawin gitu toh. Nah setelah dari situ kan berarti terada dong yang datang, Jadi kan setelah itu apa? Dia suruh dong pergi ke jalan-jalan kan? Iya betul. Kan pergi dulu ke jalan-jalan itu. Ada orang miskin di situ, ada orang buta di situ toh. Ada orang apa lagi ya di lorong-lorong, pokoknya di jalan-jalanan lah kayak gitu. Ya. Ambil dong lumpuh, sudah. Ya. Bahkan mungkin bukan mungkin, tapi firman Tuhan bilang di situ paksa dong untuk datang ini ke saya punya rumah supaya terpenuhlah ini rumah ya tempat kerajaan ini untuk makan sama-sama begitu. Misalkan kalau di kisah firman ini kan orang-orang itu langsung datang ya, orang-orang buta, miskin dan sebagainya. Di sini saya sempat pikir kayak justru orang-orang yang dipandang sebelah mata malah yang merespon undangan dari Yesus gitu. Tapi orang-orang yang tadi ya saya bisa bilang kalau dong tuh punyalah gitu, punya jabatan, punya kekayaan, makanya kan punya kesejahteraan. Iya punya kesejahteraan kayak gitu, malah orang-orang yang seperti itu secara tidak langsung menolak Yesus toh. Tapi orang-orang yang di bawah secara mata manusia atau sebelah mata manusia atau dikucilkan manusia, malah orang-orang itu yang terima undangan Yesus. Nah kalau Putri jadi salah satu bagian dari orang miskin, orang buta, orang apalagi orang aringgal ya, orang yang di lorong-lorong gitu. Gimana sih perasaanmu? Luar biasa sih. Terada kata-kata apa? Kayak masuk ke satu tempat baru gitu-gitu aja pasti kayak bahkan untuk tahu saya di situ saya tuh kayak bisa tuh saya ini Yesus mau dan saya ini kayak lucu sekali gitu. Maksudnya kalau untuk dipikir lucu, tapi mungkin bagi Tuhan itu luar biasa sekali ya. Untuk bukan bagi Tuhan, bagi saya luar biasa sekali untuk bisa Tuhan undang, tuan rumah itu undang kitong di situ. Saya melihatnya seperti Tuhan Yesus yang undang kitong begitu kakak. Senang karena pasti kenyang. Terus di tempat yang bagus sekali. Dan kayak pasti merasa terhormat karena orang-orang sebelumnya yang diundang itu kayak khusus begitu. Tapi dong tidak mau datang, baru akhirnya tong yang diundang gitu. Kayak keren sih kak. Dan betul dia undang saya karena memang saya sedang lapar. Iya toh. Kan dong pasti yang miskin-miskinnya dong lapar tuh. Ya gitu. Iya gak sih kak? Iya sih. Sesuai target. Iya tuh. Iya benar juga sih. Begitu. Itu sih salah. Benar sekali, saya juga pasti senang sekali sih. Saya orang miskin, saya orang buta, saya orang lumpuh secara spirit semua. Dan kalau saya terima undangan itu dari Yesus, ya ampun, gas kan terpikir ya, lagi gitu loh, sudah kayak gitu. Ya senang sih dapat undangan itu dari dia. Biasa. Ada satu hal yang penting, ya ini rumus Yesus dengan rumus dunia tuh beda gitu kan. Sekali. Rumus Yesus dia akan pakai orang-orang ini gitu. Dan
lihat dia betapa orang-orang yang dikucilkan ini malah yang respon Akan, Yesus daripada ya. orang-orang yang sudah berada, yang punya uang, jabatan gitu kan, posisi yang nyaman. Orang-orang itu malah mungkin menolak Yesus gitu. Iya Wah, ini sih. teguran dan tamparan sih buat manusia di luar sana. Betul. Saya juga sih secara pribadi Ya. gitu. Iya Kaks, betul. Oke Kayola, bicara tentang rasa lapar nih. Iya lapar Ya. memang. Kadang Tong ada bicara. Iya. Oh betulan lapar Kak? Iya. Nanti makan setelah ini. Sudah sih, cuma lapar lagi kita. Oke. Kayak Kakak suka makan ya kayak Yesus. Jadi bicara tentang lapar, karena kita ada bicara tentang perjamuan makan malam ya. Kakak rasa lapar ke Tuhan secara rohani dari 1 sampai 10 itu gimana? Apakah 1 tuh macam tidak ada desire atau keinginan, atau yang 10 tuh kayak ingin selalu tahu gitu apa yang Tuhan mau buat atau belajar lebih banyak tentang Tuhan gitu. Itu Kakak gimana mengukur? Kakak punya skala lapar rohani kan gitu Kak? Jujur Li ya Put, ini bukan so suci atau so rohani ya seperti orang-orang di luar bilang, tapi saya memang lapar sekali akan dia. Saya lapar sekali punya waktu banyak dengan dia. Pengen cari tahu dia banyak tentang, pengen cari tahu banyak tentang dia gitu. Jadi kalau dihitung dari ranking 1 ke 10, saya pilihnya 10 sih. Karena setiap waktu mau tahu Yesus tuh bicara apa sih ke saya gitu. Dia bilang saya apa hari ini. Makanya setiap pagi saya tidak pernah skip renungan yang dikirim ya. Dikirim di grup gitu, saya selalu baca gitu. Dan memaknai setiap pertanyaan-pertanyaan itu, pertanyaan dari renungan-renungan itu. Dan ambil waktu beberapa menit untuk merenungkan firman itu. Karena maksudnya apa sih Tuhan? Relate gak sih dengan saya punya hidup kayak gitu. Hari ini terus sampai mikir, oh hari ini Tuhan mau saya ini ya gitu. Nah setelah dari situ saya rasa gak cukup. Dan ya jujur aja ya, tadi datangnya agak telat di sini jam 2 lewat karena saking saya penasaran sekali dengan ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini, jadi saya belajarnya agak lama gitu. Agak lama sekali karena saya cari dari kitab 1 ke kitab 1 ke buku yang 1 gitu. Terus lewat internet, jurnal-jurnal gitu kan baca. Saking lapar, pengen terisi terus, pengen kenyang terus gitu tentang Yesus. Dan kadang saya kesel karena saya tidak punya banyak waktu untuk betul-betul belajar. Karena kalau sudah belajar Alkitab 1 jam tuh tidak cukup. Tidak cukup sekali karena banyak kata-kata yang saya harus cari kan dari bahasa aslinya itu seperti apa gitu. Baca dari terjemahan baru aja tidak cukup, harus baca dari terjemahan yang lainnya seperti apa. Betul. Lihat lagi jangkanya seperti apa, panjang pendek, lihat konteksnya lagi seperti apa, latar belakangnya lagi gitu kan. Konteksnya bagaimana gitu, asik sih. Makanya saya lapar terus gitu untuk mau belajar tentang Yesus dan mau baca firman-Nya gitu. Jadi ini bukan so suci atau rohani, semua orang percaya sebenarnya harus seperti ini. Lapar akan dia terus setiap waktu. Kalau Putri gimana? Kalau saya mungkin 9 ke 10 begitu kayak. Karena kadang semakin saya sama dengan Kayola, cuma mungkin setiap kali saya belajar kata-kata dari firman, termasuk ini ya hari ini, saya hubungi mungkin 3 orang yang menurut saya bisa percayai tentang kebenaran yang akan tong bahas hari ini toh Kaks. Jadi kalau untuk saya, semakin saya tahu semakin saya wow. Macam kayak lebih kayak bukan saya yang baca Alkitab ini, tapi Alkitab ini yang baca saya begitu. Kayak bukan saya yang kayak baca Tuhan, tapi Tuhan yang kayak baca saya gitu. Jadi kayak semakin rasa kayak Tuhan, kayak begitu, semakin tenggelam begitu. Di dalam hadiratnya begitu. Jadi kayak satu sampai setiap harinya tuh berpikir, wah kapan nih bisa sama-sama dengan Tuhan. Kayak bukan pengen mati. Tentu saya mati dalam Tuhan itu luar biasa. Yang saya maksud tuh lebih andalan parah sih, hidup begini saja, lihat pemandangan begini, awan begini saja luar biasa. Apalagi nanti setelah
dari kehidupan yang di kehidupan daging ini ke kehidupan kekal, betapa luar biasanya begitu toh Kak. Baru macam kayak bisa terus ada dalam hadirat Tuhan, bisa terus tahu apa yang Dia maksud. Sampai saya mikir kayak gini Kak, kita manusia lahir toh, ada banyak yang mengklaim kalau dong introvert gitu, tidak mau dengan orang lain gitu. Tapi kau mau percaya atau tidak, pas kau lahir itu kau sudah bersosialisasi dengan manusia lain gitu. Kau tidak bisa jadi bayi begitu saja dan hidup begitu saja. Pasti ada Tuhan taruh manusia untuk lihat kok hidup bagaimana gitu Kakak. Dan ketika saya berpikir dari sapu diri yang introvert di luar dari Tuhan sebelum sebetul-betul jalan dengan Tuhan sekarang, itu saya lebih pikir tentang kayak tapi saya tidak mau bergaul dengan orang lain gini. Tetapi kenapa ada orang, karena Tuhan mau kita berdampak begitu. Karena kita sendiri ketika saya pribadi dulu tidak mau gabung dengan komunitas, itu semakin menyesakan sapu hati karena saya baru tahu kalau saya tidak bisa mencari jalan sendiri. Begitu. Tuhan dengan saya, tetapi saya harus tahu apa yang Tuhan buat di orang lain punya hidup, supaya saya juga bisa tahu kalau dia tolong ini di Kayola, berarti dia bisa tolong itu di saya. Begitu. Jadi kayak luar biasa sih di Tuhan. Tapi itu semakin saya tahu, semakin saya terada kata-kata buat Dia, semakin kayak begitu luar biasa sih. Dan klaim sok suci juga, tapi kau tidak akan pernah tahu Yesus sebelum kau coba Yesus. Begitu memang sih Kakak. harus punya pengalaman pribadi dengan Dia. Betul. Secara langsung ya, kita nggak bisa bergantung ke iman seseorang, nggak bisa. Kau harus punya iman itu sendiri langsung dengan Yesus. Betul. Supaya kok rasa sekali gitu. Saya tadi baru sharing dengan saya punya adik rohani gitu. Saya bilang begini ke dia, tahun ini tahun saya banyak bapernya dengan Tuhan. Iya, bawa perasaan, memang terbawa perasaan sekali dengan Tuhan. Kalau tahun-tahun kemarin kayaknya saya terlalu banyak logik dengan Dia. Terlalu logikanya terlalu tinggi lah gitu secara pengetahuan. Jadi banyak tanya kenapa gitu kan. Tapi tahun ini bapernya terlalu banyak dengan Tuhan. Dikit-dikit tuh bisa mewek, bisa menangis dengan Dia. Saking kerasa banget kalau Dia tuh sentuh hati saya. Betul. Yesus sentuh hati saya dan Dia peluk hati saya gitu. Betul. Ini betul-betul tahun yang istimewa sekali sih. Dengan Tuhan, merasakan bagaimana Dia gak terlihat secara nyata, tetapi secara roh kan Dia ada dalam hati saya kayak gitu. Dia ada Kak. Jadi saya bisa bilang saya baper setiap waktu dengan Tuhan Yesus. Apapun yang Dia buat, saya baper sekali dalam hal-hal yang gimana gitu. Ini aja mau nangis ya, saking Dia tuh lucu tuh kayak bicara teh juga rasa menangis. Iya, gitu. karena ya Dia terlalu keren banget sih, terlalu keren. Iya. Jadi ya saya lapar terus akan Dia, lapar terus setiap waktu. Hidup ya berproses dengan Tuhan memang tidak mudah sih, tapi anak-anak muda kok, kalau kau lapar ke Tuhan, datang supaya kau dapat makanan itu dari Dia. Ya, jangan dapat makanan duniawi lah yang cepat habis. Betul. Tapi kalau dari sumbernya akan habis, dan itu menyenangkan. Betul. Dan kenapa tong terus bilang hal ini, kecuali tong terasa boleh. Hal ini tong ya karang-karang boleh. Terada. Tong rasa. Tong undang Dia, makanya tong bisa rasa Depu hadirat. Makanya tong mau bilang ke Kam. Begitu toh. Kalau pikir juga baiknya buat saya apa tidak, tetapi Tuhan yang meminta saya untuk bilang ke Kam, cari Dia. Begitu. Ya, ketuklah maka akan dibukakan pintunya gitu. Dan makanya maksudnya kita kan udah rasain Tuhan nih buat gitu, dan kita ketemu dengan teman-teman yang banyak sekali alasan untuk datang ke Dia. Kau punya kah? Macam termau datang ke Dia begitu. Iya. Tadi sudah bilang iya sih sudah, maksudnya mungkin kok ajak ke ini, ke sabut teman-teman yang lain. Ada sih satu teman, dia sebenarnya itu kalau saya lihat ada satu hobi yang dia suka lakukan, tetapi sepertinya hobi itu menyita dia waktu untuk dengan Tuhan ya. Mungkin ini masuk ke yang tadi kayak yang alasan kedua itu, mau coba pakai lembu-lembu yang baru saya beli gitu toh, kayak macam hal baru yang kau dapat begitu. Nah cuman ketika dia ketemu saya, kita bisa rasa ya kakak, maksudnya sebagai teman tuh bisa rasa
Ini kenapa gitu, vibes kayak itu agak beda gitu Kak, kayak vibesnya suram. Kenapa saya bilang suram? Karena kayak terada harapan gitu, kayak hopeless ya. ganas sekali, gini, aduh hidup nih begini gitu lah Kak. Jadi saya ajak dia, tetapi alasannya adalah dia bilang terlalu rame atau terlalu banyak orang gitu Kak, dia alasan. Dan ya akhirnya saya harus bilang apa yang saya lakukan untuk dia Kak. Yang saya lakukan adalah saya coba untuk mari sudah tunda berdua aja sudah. Sampai kadang saya bawa pertanyaan-pertanyaan dari Tongpu Komsel untuk saya bicara dengan dia begitu. Saking karena saya rasa sebenarnya dia butuh pertolongan Tuhan gitu. Tapi saya sudah mulai lihat ada gerakan-gerakan dia mau gabung lagi dengan Tongpu salah satu Bible study. Gitu. Syukurlah ya, memang orang-orang seperti itu banyak di luar sana, khususnya anak-anak muda. Dan sebenarnya butuh pertolongan walaupun tidak sadar kalau dia sedang tersesat ya. Betul sekali Kak. Tetap semangat sih anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus tetap, undangannya masih ada. Dan selama kau masih hidup, undangannya masih tetap ada. Betul. Jadi terima itu sebelum kau meninggalkan dunia yang fana ini. Terima undangan itu sama-sama dia, dan supaya kita bisa sama-sama makan perjamuan dengan dia.